Kembali di Jurnal Barata bersama saya Aksan Prawira, dan kali ini kita akan mengulas reformasi ekonomi Deng Xiaoping yang merupakan kunci kesuksesan perusahaan multinasional di Tiongkok. Kemajuan perekonomian Tiongkok saat ini tentunya tidak terlepas dari reformasi ekonomi yang dilakukan pada masa Deng Xiaoping. Deng telah membawa Tiongkok ke dalam reformasi ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar. Reformasi perekonomian Tiongkok oleh Deng Xiaoping yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah membuat Tiongkok menjadi salah satu tujuan utama bagi investasi asing dunia. Bahkan sejak tahun 2006 hingga 2011, investasi asing yang masuk ke Tiongkok selalu meningkat dan berjalan stabil. Tentu hal itu sangat dipengaruhi oleh pemerintah Tiongkok dalam mengupayakan langkah-langkah. Di antaranya yang pertama adalah sistem politik Tiongkok yang terpusat hanya satu komando, hanya satu partai pemerintah yang berkuasa, di mana pemimpinnya diangkat berdasarkan prestasi serta kredibilitasnya. Kelebihan sistem satu komando adalah solidnya keputusan yang diambil untuk dijadikan kebijakan politik. Hal ini tentu menjadikan kondisi politik sangat kondusif dan solid terkendali. Dalam konteks investasi asing, pemerintah Tiongkok juga sangat mendukung adanya investasi asing untuk masuk ke Tiongkok dengan didukung oleh sistem politik yang stabil serta hukum dan kebijakan pemerintah Tiongkok yang juga mendukung adanya investasi asing telah membuat Tiongkok menjadi tujuan utama bagi investasi asing di kawasan Asia bahkan di dunia. Lalu yang kedua, pemerintah Tiongkok juga melakukan pembangunan berbasis pedesaan di mana semua sumber daya dan modal dikerahkan untuk kemajuan bagi seluruh desa di sana dengan menjadikan desa-desa tersebut sebagai desa industri yang memiliki spesialisasi tertentu sehingga dalam konteks arus investasi asing yang masuk, para investor sangat diuntungkan dengan adanya spesialisasi yang ada untuk menekan biaya produksi. Akhirnya investasi asing masuk ke Tiongkok selalu meningkat setiap tahunnya. Dan dengan alasan tersebut, para investor asing banyak yang melakukan investasi langsung di Tiongkok. Semakin banyak investasi asing yang masuk ke Tiongkok, akibatnya semakin banyak pula perusahaan multinasional yang beroperasi di Tiongkok. Bahkan sejak reformasi ekonomi Tiongkok yang menerapkan ekonomi campuran antara sosialis dan kapitalis, pertumbuhan ekonomi di Tiongkok berkembang sangat pesat. Nah, Tiongkok saat ini juga menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menyaingi Amerika Serikat, Jepang, bahkan negara-negara Eropa lainnya. McKinsey mencatat pada tahun 2020, total nilai kekayaan global meningkat menjadi sekitar 514 triliun dolar Amerika dari tahun 2000 yang hanya sebesar 156 triliun dolar Amerika Serikat. Dan dari jumlah tersebut, Tiongkok berkontribusi terhadap sepertiga peningkatan nilai kekayaan dunia. Total nilai kekayaan Tiongkok mencapai 120 triliun dolar Amerika dari hanya 7 triliun dolar Amerika sejak tahun 2000. Dari perspektif multinasional misalnya, Tiongkok adalah pabrik dunia, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan dunia yang beroperasi di Tiongkok, dan Tiongkok memiliki peran besar dalam dinamika perekonomian global. Tiongkok merupakan salah satu tujuan utama untuk investasi asing global. Dan Tiongkok secara konsisten juga menarik lebih dari 50 juta dolar Amerika Serikat untuk investasi luar negeri per tahunnya. Dari kacamata interdepensi ekonomi, Tiongkok dianggap sebagai tempat yang strategis bagi para investor asing untuk menanamkan modal mereka atau mengirimkannya ke Tiongkok. Sedangkan bagi Tiongkok, keberadaan perusahaan multinasional merupakan suatu keuntungan dalam bidang ekonomi tentunya, di mana dengan semakin banyaknya investasi asing yang masuk ke Tiongkok, tentu ini akan membuat Tiongkok menjadi lebih maju. Seperti yang terjadi pada tahun 2006, Tiongkok menerima lebih dari 63 juta dolar Amerika Serikat dari investasi asing. Perusahaan-perusahaan investasi luar negeri memainkan peran dalam industri manufaktur mereka di Tiongkok. Lebih dari separuh ekspor Tiongkok berasal dari pabrik investasi asing yang berproduksi di Tiongkok.
Adanya fakta tersebut semakin memperjelas hubungan interdependensi yang terjadi antara perusahaan multinasional sebagai aktor transnasional dengan pemerintah Tiongkok. Perusahaan multinasional di Tiongkok tetap mendapatkan profit yang mereka inginkan, sedangkan di sisi lain pemerintah Tiongkok juga mendapatkan kesejahteraan ekonominya dengan rata-rata angka pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana di atas 8% setiap tahunnya. Profit yang didapatkan Tiongkok bisa dilihat sejauh mana jumlah produksi mobil di Tiongkok yang mencapai angka 1 juta unit pertama kali di tahun 1992. Pada tahun 2000, Tiongkok sudah memproduksi lebih dari 2 juta unit kendaraan. Setelah Tiongkok menjadi anggota World Trade Organization atau WTO pada tahun 2001, maka perkembangan industri otomotif di sana juga semakin meningkat dengan cepat. Antara tahun 2002 sampai 2007, angka penjualan kendaraan di Tiongkok tumbuh rata-rata 21% per tahunnya atau bertambah sekitar 1 juta unit kendaraan per tahun. Pada tahun 2006 misalnya, angka kapasitas produksi kendaraan mencapai 7 juta unit. Pada tahun 2007, Tiongkok bisa memproduksi lebih dari 8 juta mobil. Bahkan sejak akhir tahun 2008, Tiongkok telah menjadi pasar otomotif terbesar di dunia dalam industri mobil. Pada tahun 2009, Tiongkok memproduksi 13,79 juta kendaraan, di mana 8 juta diantaranya adalah kendaraan penumpang seperti sedan, SUV, MPV, dan crossover. Sedangkan 3,41 juta lainnya adalah kendaraan komersial seperti bus, truk, dan traktor. Nah, di antara semua mobil yang diproduksi tersebut, 44,3% diantaranya adalah merek lokal seperti BYD, Li Fan, Chang'an, Geely, Chery, dan lain sebagainya. Sedangkan sisanya adalah mobil-mobil yang diproduksi secara bersama dengan perusahaan asing seperti Volkswagen, Mitsubishi, General Motors, Hyundai, Nissan, Honda, dan Toyota. Selain itu, Tiongkok juga memproduksi sebanyak 13,759 juta unit kendaraan bermotor. Angka tersebut melewati Amerika Serikat sebagai pasar kendaraan terbesar dunia. Kebanyakan mobil yang diproduksi Tiongkok terjual di Tiongkok sendiri dan hanya sekitar 300.000 unit mobil saja yang diekspor. Pada tahun 2010, angka penjualan mobil di Tiongkok telah menembus 18 juta unit dengan 13,76 juta diantaranya sudah diantarkan ke konsumen. Bahkan saat ini, Tiongkok telah memproduksi mobil listrik dengan penjualan yang cukup besar. Dan berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Kendaraan di Tiongkok, sejak Januari hingga September 2021, produksi dan penjualan mobil dengan energi terbarukan di Tiongkok mencapai angka lebih dari 2 juta unit dan di saat yang sama penjualan mobil listrik malah telah mencapai angka 2 juta unit. Selain industri otomotif, Shenzhen Daily juga menyatakan bahwa jumlah ponsel yang diproduksi Tiongkok secara global telah mencapai 780 juta ponsel. Produksi ponsel di Tiongkok tersebut dengan berbagai merek mencapai 300 juta ponsel. Ini artinya hampir setengah produksi ponsel dunia diproduksi di Tiongkok. Nah, di Tiongkok sendiri terdapat 17 perusahaan. Sudah ada 54 perusahaan dari negara asing yang mendapat lisensi untuk memproduksi ponsel dan membuat pabrik di Shenzhen. 3 vendor terkemuka di dunia seperti Nokia, Motorola, dan Samsung juga telah melakukan perakitan produk mereka di Shenzhen. Dengan mempelajari gerak ekonomi Tiongkok ini dapat digunakan sebagai model baru dalam pembangunan perekonomian yang tentunya dapat menginspirasi pembangunan perekonomian bagi negara-negara lain yang ingin mengikuti jejak kemajuan ekonomi Tiongkok. Apalagi bagi negara yang menganut sistem demokrasi liberal, tetapi berpendapatan per kapita rendah seperti Indonesia, Filipina, dan Bangladesh. Karena apa yang diajarkan Tiongkok tetap menyerap unsur-unsur pokok kapitalisme pasar dengan selalu memelihara nilai-nilai ideologi sosialisme yang berakar kuat dalam tradisi politik mereka. Para penguasa Tiongkok nampaknya paham benar mengenai hukum ekonomi kapitalisme pasar, yakni bagaimana mengakumulasi kapital dan mengeruk keuntungan bahkan untuk $1 investasi sekalipun. Selain itu, perlu diingat bahwa hubungan interdependensi yang terjadi antara perusahaan multinasional dan Tiongkok dalam memajukan perekonomian Tiongkok tidak lepas dari peran kontrol pemerintah Tiongkok terhadap jalannya proses reformasi ekonomi di Tiongkok itu sendiri. Pemerintah Tiongkok tentu dapat dengan lihai menggabungkan sistem ekonomi campuran di mana
Ia tetap mempertahankan sosialis sebagai ideologi bangsanya, tetapi di sisi lain memeluk kapitalis sebagai strategi baru bagi sistem ekonominya. Yang menjadi esensi dari pertumbuhan perekonomian Tiongkok saat ini tentunya adalah peran besar yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sebagai basis utama untuk menentukan hubungan integrasinya dengan perusahaan multinasional dalam ekonomi campuran yang diterapkannya. Walaupun perusahaan multinasional memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Tiongkok, namun yakin dan percaya perusahaan multinasional tersebut tidak akan masuk ke Tiongkok bila pemerintah Tiongkok tidak melindungi keberadaannya secara hukum. Dan perusahaan multinasional juga tidak akan berani masuk ke Tiongkok jika sistem politik dan keamanan di Tiongkok tidak stabil. Sehingga di sini sangat jelas terlihat bahwa hubungan pemerintah Tiongkok dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Tiongkok merupakan hubungan interdependensi yang memiliki nilai keuntungan bersama, di mana interaksi antara keduanya berakibat pada semakin luasnya zona damai dalam dunia internasional saat ini. Sekian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira.